warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Francisca dari PGMI 3D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal nomor 2. Dan pertama kita akan menentukan mean, median, modus. Dan datanya kita sudah ada. Di sini kita untuk mencari X, kita menggunakan nilai antara 140 dan 144, ini nilai tengahnya, maka hasilnya itu 142. Dan kita selanjutnya 145 dan 149 itu nilainya 147. Selanjutnya antara nilai 150 dan 154 itu 152. Dan 155 ini selanjutnya untuk menentukan fx itu antara untuk mencari nilai fx itu dikalikan antara f dan x, maka 2 dikali 142 itu 284, 4 dikali 147 dan 10 dikali 152 14 dikali 157 itu 12 dikali 162 5 dikali 167 3 dikali 172 dan kita jumlahkan hasilnya. Selanjutnya untuk mencari rumus median, ini X sama dengan sigma fx per sigma f. Sigma fx ini dibagi f, sigma fx 50. Untuk mencari modus itu menggunakan rumus TB ditambah D1 per D1 ditambah D2. Nah, untuk mencari modus ini kita menggunakan nilai frekuensi yang paling tinggi. Nilai frekuensi yang paling tinggi di sini ada pada angka 14. Terus kita untuk menentukan TB itu tepi bawah. Tepi bawah dari 14 itu 155. Maka 155 dikurangi 0,5 sama dengan 145,5. Selanjutnya untuk menentukan D1 itu 14 dikurangi dengan angka di atasnya, maka 14 dikurangi 10. 14 dikurang 10 sama dengan 4. Dan untuk D2-nya itu angka 14 dikurangi angka di bawahnya. Jadi 14 dikurangi 2. 14 dikurangi 2 sama dengan 2. Selanjutnya I itu interval. Jadi interval itu nilai antara 155 ke 159 itu intervalnya 5. Setelah selesai, kita langsung masukkan ke dalam rumus. Maka TB-nya 145,5
ditambah D1-nya tadi 4 per 4 ditambah D2-nya 2 dikali dengan 5. Langsung kita masukkan. 145,5 ditambah 3,3 sama dengan 157,8. Selanjutnya kita akan menentukan mean. Median itu TB ditambah setengah N per F per FE dikali I. F ini frekuensi kumulatif dan FE ini frekuensi kelas median. Nah, sebelum itu kita akan mencari frekuensi kumulatifnya dulu. Frekuensi kumulatif itu cara mencarinya 2 ditambah 4 6 ditambah 10 16. Nah, setelah saya isi FK-nya itu 26, 16, 30, 42, 47, dan 50. Nah, sekarang kita akan mencari N, setengah N. Setengah N itu setengah dari 50. Jadi 25. Maka kelas mediannya itu ada pada kelas ke-25, itu berada pada 30. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus. TB-nya tadi sama seperti tadi, 100 TB dari 30, TB dari 30 itu 155 dikurangi 0,5 maka 154,5 TB-nya ditambah setengah N 25 dikurang frekuensi kumulatif 30 itu nilai sebelumnya 16 per FE frekuensi kelas median itu 14 dikali intervalnya tadi antara jarak antara 155 ke 154 itu 5. Langsung kita jumlahkan, itu hasilnya 156,1. Selanjutnya kita mencari yang B. Yang B itu kita disuruh cari kuartil kedua, desil kedua, dan persentil kedua. Saya akan mencari terlebih dahulu kuartil kedua. Selanjutnya kita terlebih dahulu menentukan nilai N per 4 dikali N besar. Kalau untuk kuartil bawah, kalau untuk kuartil itu N dibagi 4. Kalau untuk desil N dibagi 10, dan kalau untuk persentil itu N-nya dibagi 100. Karena kita akan mencari kuartil, maka kita akan membagikan N dengan 4. N per 4 dikali N besar. Kita masukkan nilainya. N di sini, N kecil ini angka 2 yang di sini. Maka 2 per 4 N besar jumlah dari frekuensi 50. Maka hasilnya 20. Untuk mencari frekuensi kumulatif bawah, kita akan masukkan ke yang tadi. Kita cari angka yang di kelas 20 itu ada pada 30. Kita masukkan nilainya. L-nya ini, untuk L itu kelas tepi atas sama dengan 159 itu ditambah 0,5. Kalau yang tadi kan
155 dikurang 0,5. Kalau yang ini 159 ditambah 0,5. Kita masukkan ke dalam rumus. Q2 sama dengan L nya 130 159,5 ditambah N nya tadi 20 dikurangi frekuensi kumulatif bawahnya 30 dikurangi frekuensi untuk yang frekuensi ini kelas yang sesudah dari frekuensi aslinya itu kan 12. Jadi kita masukkan, kita jumlahkan 20 dikurang 3 dibagi 12 itu min 0,8 plus kali min. Langsung kita masukkan, berarti 159,5 dikurangi 0,8 hasilnya 158,7. Selanjutnya untuk menentukan desil nilai kedua, itu rumusnya sebenarnya sama saja, cuman seperti yang saya katakan tadi, N-nya ini yang per 4, kalau yang untuk desil ini per 10, maka L ditambah N per 4 N dikurang FKB FI. Selanjutnya kita mencari dulu N nya tadi, N per 10, N besar, N nya 2 per 10 dikali dengan N besar 50 sama dengan 10. Kita cari lagi frekuensi kelas bawahnya yang termasuk 10. Kelas ke-10 itu ada 16. Langsung kita masukkan ke dalam rumus. L-nya D2. L-nya tadi 16 kan? L-nya berarti 154,5. 154,5 ditambah N-nya tadi 10 per frekuensi kelas bawahnya tadi 16 dikali F-nya tadi 16, berarti ada pada 14. Jumlahkan. Selanjutnya kita akan mencari persentil kedua. Persentil kedua rumusnya sama saja, cuman 10-nya tadi diganti dengan 100. Maka L ditambah N per 100 per N besar dikurang FKB per FI. Kita cari N per 100. N nya 2 per 100 dikali 50 sama dengan 1. Masukkan nilai ke dalam rumus P2. 1 tadi berarti ada pada kelas ke-2, maka 144,5 ditambah N nya tadi 1 dikurang FKB nya tadi 2 per FI nya tadi 4 sama dengan 144,25. Untuk yang C, kita disuruh mencari jangkauan atau rank. Untuk yang rank ini kita harus mencari dulu nilai tengah untuk kelas pertama dan nilai tengah untuk kelas yang terakhir.
Untuk kelas pertama ini kan ada 140 dikurang 144 dibagi 2. 140 di 140 ditambah 144. 140 ditambah 144 dibagi 2, 142. Selanjutnya kita cari nilai tengah kelas terakhir. Ada pada 170 ditambah dengan 174. 170 ditambah 174 dibagi 2. Itu hasilnya 172. Maka untuk mencari rank kita kurangkan antara 172 nilai tengah kelas terakhir dan nilai tengah kelas pertama. Maka ranknya itu 30. Selanjutnya kita cari yang D. Yang D itu kita disuruh mencari varians. Varians kita menggunakan rumus N sigma I sama dengan 1 dikali XI kuadrat dikurang sigma N per I sama dengan 1 dikali XI per N dibagi N sama dengan N dikurang 1. Selanjutnya kita terlebih dahulu mencari N sigma I sama dengan 1 dikali XI. Sebelum itu kita akan mencari nilai ini. Untuk mencari nilainya kita harus menjumlahkan seluruh nilai X tadi. Maka hasilnya 1099. Untuk mencari N sigma I sama dengan 1 dikali XI kuadrat itu, kita terlebih dahulu kita pangkatkan ini. Semuanya dipangkatkan 142 dikali 142, selanjutnya semuanya dan kita jumlahkan. Maka hasilnya ini. Terus selanjutnya untuk mencari N sigma I sama dengan 1 dikali X1 pangkat 2 itu 1099 dipangkatkan 2. Maka hasilnya, setelah kita mendapat semua nilainya, langsung kita masukkan ke dalam rumusnya tadi. N-nya 50, selanjutnya 174. Dibagi N-nya 50 dikurang N dikurang 1, 50 dikurang 1. Maka hasilnya untuk mencari simpangan baku itu S kuadrat. Berarti hasilnya tadi kita kuadratkan. (50,2). Tadi penjelasan dari saya mengenai soal 2.